ke depan ini Kota Cilegon tingkatan dari PAD-nya cukup lumayan tinggi dari pariwisata. Nah, makanya harus banyak ya mengulik-ngulik informasi lah sebetulnya, mencari gagasan sebetulnya menurut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Kota Cilegon. Sobat Banten News, hari ini saya ditemani oleh salah satu politisi muda. Beliau adalah Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon. Kita langsung sapa saja. Selamat pagi Pak Erik Erlangga. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah selalu baik. Iya. Pak Erik, ini kan udah, kalau nggak salah udah menjabat selama 2 periode ya Pak ya? Alhamdulillah. Sebelum terjun ke dunia politik nih Pak, sebelumnya berkecimpung di dunia mana sih Pak? Kebetulan kita ini awal mula itu di pengusaha. Sampai saat ini masih pengusaha. Dulu pulang dari Bogor 2004-2005, langsung kita kuliah di Untirta. Lulus dari Untirta langsung jadi ketua KNPI Kecamatan Cikuba. Setelah itu mulailah kita menjajaki bahwa dunia politik itu memang cukup lumayan menarik menurut saya. Akhirnya terjun langsung saya lepin badan saya begitu di dunia politik. Gitu. Tapi apa Pak yang bikin tertarik buat dunia politik buat Bapak? Jadi memang kalau amanat dari orang tua itu, kalau kita ingin berbuat baik kepada seseorang itu memang tidak harus di dunia pengusaha. Karena di dunia politik itu mungkin di anggota dewan kita bisa melahirkan perda-perda yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Gitu. Makanya akhirnya kita pikir oh iya juga, betul juga, karena memang kita juga punya kebijakan yang memang langsung bisa dirasakan dari masyarakat. Salah satu contoh ya tadi perda tadi, dengan kita ini kan mudah-mudahan menjadi bekal kita nanti di akhirat begitu. Betul. Pak, ini kita boleh copot masker dulu ya? Boleh. Siap. Saya juga udah ngap nih. Iya. Pak, ini kan dengan masuknya, tadi latar belakangnya sebagai pengusaha, terus terjun ke dunia politik, pastinya kan bersentuhan langsung dengan masyarakat ya Pak ya? Betul. Itu bagaimana cara Bapak menyampaikan aspirasi masyarakat ke eksekutif Pak? Jadi salah satu contoh kemarin ada beberapa keluhan dari masyarakat, memang dari periode 2014 juga. Masyarakat tuh mayoritas kan terkait masalah infrastruktur. Kita selalu berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait, kita panggil dengan dinas terkait, kita ajak berbicara dan berkomunikasi bagaimana caranya agar infrastruktur di Kota Cilegon ini semakin baik. Terus juga ada beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat terkait madrasah dan yang lainnya. Kita pun mencoba melahirkan walaupun hanya baru di satu kelurahan. Kemarin kita manggil beberapa pengusaha agar bisa menjadi orang tua asuh untuk madrasah-madrasah yang ada di wilayahnya. Karena kita ini fokusnya hanya pendidikan umum, dalam hal ini sekolah umum, SD, SMP, SMA, tapi kita juga kadang-kadang lupa dengan madrasah. Kemarin kita sudah berkomunikasi dengan pengusaha. Karena madrasah ini kebetulan saya ini kan pengurus besar madrasah di Kecamatan di Kali Ciberko. Alhamdulillah kita sudah berkomunikasi, mereka siap membantu, mensupport, bahkan mereka akan memberikan bulanan kepada madrasah. Ini kan suatu contoh yang sangat luar biasa menurut kita. Karena guru madrasah ini kan bayarnya jam-jaman. Iya. Dan kita lihat bahwa di madrasah ini bukan bertambah murid itu, malahan berkurang mayoritas. Kita juga bekerja sama dengan SMK 1 bahwa lulusan-lulusan madrasah yang ada di wilayah Kalitimbang khususnya itu bisa diakomodir. Gitu, lulusan-lulusan yang terbaiknya tapi ya kan begitu ya, karena memang mayoritas Kota Cilegon ini kan kota santri. Iya. Nah, ini juga harus diarahkan juga menjadi santri yang bisa menjadi entrepreneur kah atau apakah itu kan, kita harus juga difasilitasi oleh pemerintah Kota Cilegon. Nah, kebetulan kita di Senin besok ada rapat anggaran untuk terkait 2022, ini juga akan kita sampaikan sedikit-sedikit. Gitu, Pak. Iya. Terkait madrasah sendiri di Kota Cilegon masih sedikit apa gimana, Pak? Cukup lumayan luar biasa madrasah. Makanya saat ini kan sudah mulai bertumbuh nih sekolah-sekolah swasta, ya kan? Nah, ini juga yang terpenting fokus kita bahwa jangan, saat ini kan fokus masyarakat banyak tempat hiburan harus ditutup, segala macam. Betul, memang kita juga menyambut baik lah terkait masalah itu, tapi juga kita jangan lupa juga Cilegon ini kan kota industri. Iya. Mungkin tamu-tamu dari luar negeri itu kan membutuhkan, karena mungkin di negaranya banyak seperti itu, dan mungkin minum seloki atau segelas 2 gelas itu menurut dia
memang untuk menghangatkan badan, tapi kadang-kadang kan kelebihan kalau masyarakat kita begitu kan. Nah, makanya kenapa kita kuatkan di madrasah, agamanya dulu kita kuatkan, mudah-mudahan ada sedikit remnya lah begitu tuh. Ya. Gitu. Oke. Pak tadi sempat menyinggung terkait infrastruktur ya. Ini kan setiap di reses itu juga selalu disampaikan oleh warga kan. Betul. Aspirasinya. Ini apa sih yang disinggung oleh warga tentang infrastruktur Cilegon? Karena kayaknya jalan udah bagus gitu kan. Tapi apalagi nih yang disinggung? Jadi memang sempat kemarin 2020 itu kan kita banyak kegiatan yang direfocusing di OPD-OPD terkait karena dengan adanya COVID. Nah, makanya di 2021 ini banyak kegiatan yang lambat dijalankan. Karena kebetulan mitra kami di Komisi 4 itu ada beberapa OPD yang serapannya cukup lumayan minim. 27, 24, 26, beraneka ragam lah ya. Tidak ada yang nyampe di 40%. Maksud kita jangan kebiasaan OPD itu kegiatannya di awal di reguler itu 27, 26. Maksud kita di reguler itu dimaksimalkan saja 40 misalnya 40 atau 50% gitu kan capaian kegiatan infrastruktur atau apapun itu. Nanti di perubahan itu kan dia bisa santai karena apa, ada kegiatan-kegiatan yang cukup lumayan besar. Maksud kita kalau terjadi gagal lelang itu bisa diulang lagi. Tapi kalau misalnya di perubahan itu kan nggak bisa, nantinya nggak keburu waktunya gitu loh maksud kita. Tapi kalau menurut Bapak sejauh ini pembangunan di Kota Cilegon maksimal atau gimana Pak? Kalau saat ini menurut saya juga tidak paham dengan pemikiran wali kota saat ini bahwa kita lihat sama-sama infrastruktur di Kota Cilegon ini tidak ada yang dirasakan sangat luar biasa karena betonisasi peningkatan jalan itu kan mayoritas di periode-periode sebelumnya menurut kita. Nah, makanya maksud kita juga agar bisa konsen infrastruktur itu memang yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan juga tingkat ekonominya kan akan meningkat. Salah satu contoh di Cikeray atau mungkin daerah-daerah ujung perbatasan dengan Kabupaten Serang di 2019 ke bawah itu kan harganya cuma 200-300 ribu. Saat ini sudah 500 bahkan 1 juta. Karena apa? Peningkatan jalan yang sangat luar biasa. Otomatis dengan peningkatan jalan masyarakat kita kan punya gagasan dan wawasan apa kira-kira mungkin buka tempat usaha baru apa segala macam gitu kan. Gitu. Jadi itu berefek juga pada perekonomian masyarakat. Betul. Pak, ini kan ada stigma juga dari masyarakat nih. Pemerintah itu cuma bisa membangun tapi kurang bisa merawat infrastruktur. Nah, kalau menurut Bapak sendiri benar nggak sih stigma tersebut? Jadi memang ya itulah, memang banyak stigma di masyarakat seperti itu. Termasuk kita pun pada saat menjadi pengusaha sebelum menjadi anggota dewan itu memang pola pikirnya mayoritas seperti itu. Memang kadang-kadang ya itu bisa membangun setelah itu lupa. Setelah itu lupa. Salah satu contoh di pasar yang di Keranggot. Iya. Ya kan banyak bangunan-bangunan atau hanggar-hanggar yang rusak tidak terawat. Nah, maksud kita juga pemerintah itu kan mempunyai fasilitas menggunakan uang negara. Dalam hal ini juga pajak-pajak dari masyarakat harus bisa memfasilitasi atau menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Agar masyarakat ini juga betul-betul bisa merasakan gitu. Salah satu contoh lagi kemarin kita berkomunikasi dengan beberapa masyarakat. Kan kita nih pengen masyarakat Kota Cilegon ini mempunyai sifat wira swasta yang tinggi. Jangan hanya sekedar bekerja karena kita sama-sama tahu dari beberapa tahun yang lalu kita ini mentok berkomunikasi dengan perusahaan. Apalagi kalau misalnya pimpinan kepala daerahnya tidak bisa cekatan menjalin komunikasi baik dengan pengusaha. Nah, kemarin kita coba rumuskan dengan beberapa organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat bahwa kita harus membuat pasar malam di setiap kelurahan. Agar apa? Lulusan pesantren bisa diarahkan di situ untuk berdagang wira swasta. Masyarakat lokal di situ juga bisa berwira swasta di situ. Pemerintah itu hanya menyediakan fasilitas dalam hal ini tempatnya atau apa, kayak seperti salah satu contoh di Perumnas. Ya kan? Betul. Di Perumnas itu kan memang banyak pasar-pasar, banyak orang jual-jualan, tapi tempatnya penataannya kurang maksimal menurut kita, semrawut. Akhirnya mungkin kalau orang mau belanja mah seneng begitu kan, tapi kalau orang mungkin tamu segala macam kan kelihatannya kumuh gitu kan. Pak. Nah, ditempatkan, sedangkan di Cibeber itu juga ada tempatnya di sebelah Polsek Cibeber itu ada di situ tempatnya. Nah, maksud kita di situ dimaksimalkan saja. Dibuat di situ ada infokus untuk menyampaikan
kegiatan pemerintah saat ini A, B, C, D, baik dari DPRD-nya, dari OPD terkait, dari wali kota, tidak mungkin dari 100 orang yang duduk, tidak mungkin tidak ada yang mendengar sama sekali, pasti ada yang mendengar. Nah itu kan yang bisa disampaikan daripada saat ini masyarakat pemerintah melalui media, karena tidak semua orang juga melihat di media. Tapi kalau sambil tempat nongkrong di situ kita sampaikan, ada infokus di situ program-program pemerintah apa saja untuk di Kecamatan Cibeber misalnya, di Kecamatan Cilegon, kecamatan yang lain-lain itu ada semua disampaikan, kita rasa masyarakat akan nanti ada ini, nanti ada itu segala macam, atau kegiatan wali kota saat ini ada kunjungan kemana, atau anggota dewan lagi ngebahas apa segala macam, itu kan harus ada seperti itu maksud kita. Tapi berarti menurut Bapak kinerja wali kota yang sekarang kurang cekatan gitu Pak? Bukan begitu maksud kita, bukan kurang cekatan, mungkin kurang bisa berkomunikasi menurut kita. Oke, Pak Erik, nanti kita sambung lagi ya di obrolan yang selanjutnya. Iya. Tetap di channel Banten News. Halo Sobat Banten News, ketemu lagi dengan saya Nindya dan masih bersama dengan Pak Erik Erlangga. Pak, tadi kita sempat menyinggung tentang infrastruktur, terus Bapak juga tadi sempat menyinggung terkait UMKM ya. Iya. Nah, sekarang yang saya tahu juga Komisi 4 ini bermitra dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Iya. Ini kan masih ada sakut pautnya dengan UMKM nih Pak. Betul. Ya kan? Nah, kalau misalnya sejauh ini untuk pariwisata di Kota Cilegon sendiri udah maksimal atau belum? Pariwisata apa dulu nih di Cilegon? Pantai kita nggak punya. Pantai masuknya kabupaten. Iya, mayoritas pantai kita itu dikuasai oleh industri. Iya. Pantai kita apa nggak ada. Otomatis kan kita juga harus menggarap wisata religi, ya kan? Nah makanya ini juga kita harus garap. Beberapa tempat juga harus kita maksimalkan. Ada di Merak Gunung Teletabis, itu juga harus disupport sangat luar biasa oleh pemerintah Kota Cilegon. Agar ini punya kebanggaan. Wisatawan itu jangan datang cuma lewat ke Kota Cilegon. Bahwa ada makam ulama siapa. Kita rasa di Cilegon ini kan banyak. Itu jangan, memang harus ditingkatkan. Karena kalau misalnya dari segi pariwisata laut kita tidak punya. Mayoritas laut kita dikuasai oleh industri. Nah, makanya memang kita harus tingkatkan wisata-wisata religi. Nah, pemerintah ini kan harus menyiapkan infrastrukturnya dulu. Yeah. Ada beberapa di tempat-tempat wisata itu infrastrukturnya bahkan tidak terjangkau ke situ. Nah, makanya ini juga PR sebetulnya. Kita selalu mengingatkan kawan-kawan Komisi 4 kepada dinas-dinas terkait agar bisa memaksimalkan itu. Tapi ke depan Dinas Pariwisata ini kan akan dipecah lagi. Gitu. Akan ditarik karena kan nanti akan ke pendidikan. Oh, gitu. Gitu. Iya. Padahal kan dengan adanya pariwisata pasti bisa kemungkinan membuka lapangan kerja ya. Betul. Seperti yang tadi Bapak bilang adanya UMKM, itu kan nanti kan juga berpengaruh pada PAD Kota Cilegon sendiri itu kan ya. Nah, dari Dewan sendiri ada dorongan nggak sih Pak untuk mungkin mengusulkan ke pemerintah daerah, yuk kita bikin pariwisata yang mungkin bisa membangkitkan ekonomi gitu, selain wisata religi tadi ya. Ya, kita sering setiap hearing RK atau rapat anggaran, kita sering kita memberikan masukan kepada OPD-OPD terkait agar bisa memaksimalkan pariwisata yang ada di Kota Cilegon. Di Gunung Batur itu memang harusnya ada waktu itu juga dengan kawan-kawan Komisi 4 sudah disampaikan bahwa harus dibuat tuh gantole itu apa tuh namanya itu yang kayak kereta gantung. Iya, kereta gantung begitu kan. Jadi melihat suasana Kota Cilegon seperti apa, bagaimana. Jadi kan memang harus bisa kreativitas yang sangat tinggi menurut kita kepala daerah atau OPD terkait agar bisa mengangkat pariwisata di Kota Cilegon. Karena kita tahu di Banten itu kan ada wisata, tapi itu kan masuk Kabupaten Serang. Iya. Ya kan? Nah, di situ aktif ada orang jualan, mungkin peci segala macam. Nah, bisa masyarakat kita juga bisa berwirausaha seperti itu di tempat-tempat yang memang wisata-wisata religi. Nah, agar ke depan ini Kota Cilegon tingkatan dari PAD-nya cukup lumayan tinggi dari pariwisata. Nah, makanya harus banyak mengulik-ngulik informasi lah sebetulnya, mencari gagasan sebetulnya menurut kita. Tapi kalau menurut Bapak, pemerintah sekarang itu udah ada komitmen ke arah kesana nggak sih? Mengingat periode ini kan juga masih banyak ada realisasi janji-janji politik juga ya. Betul. Nah, sedangkan kan wali kota itu kan Cilegon baru, modern, bermartabat. Betul. Nah, barunya baru dari segi mana gitu kan? Modernnya modern dari segi mana, bermartabatnya bermartabat dari mana, begitu kan? Kita juga harus jelas. Jangan sampai nanti baru modern dan bermartabat, barunya yang mana, bermartabatnya yang mana. Karena salah satu contoh begini.
KCS itu juga kan salah satu program wali kota yang lama sebetulnya. Iya. Dulu kan ada One District 1 Billion, ya kan? Cuman hanya diganti judul saja menurut kita. Nah, makanya maksud kita juga baru yang mana dulu nih? Infrastruktur belum ada yang baru menurut kita. Ya kan? Iya. Pengangguran belum ada yang baru, masih yang lama-lama saja. Bahkan saat ini juga kita sama-sama tahu kemarin kita hearing terkait pengangguran. Yang ada kegiatan di Suralaya, masyarakat kita tidak ada akomodir. Siang ini kita ada rapat dengan warga terkait pemecatan sepihak. Itu juga salah satu contoh bagaimana caranya pemerintah itu harus hadir gitu loh. Iya, betul. Jangan sampai pemerintah itu tidak bisa mengakomodir, harus menjalin komunikasi dengan pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Kota Cilegon. Betul. Soalnya kan Kota Cilegon juga termasuk kota industri ya, Pak ya. Betul. Tapi angka penganggurannya nih tertinggi kedua di Banten. Betul. Nah, maksud kita juga Dinas Tenaga Kerja misalnya membuat BLK bagaimana caranya lulusan-lulusan pesantren ini bisa survive juga di dalam kegiatan wira swasta, perusahaan, segala macam. Karena kalau misalnya berbicara ngaji, orang pesantren mah jangan diragukan. Ya. Begitu kan? Udah nggak usah diragukan sih, Mama. Tapi maksud kita ini kan jangan fokus di situ saja, tapi dilatih bagaimana caranya mereka juga bisa bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon ini tidak ada lagi bahasa bahwa masyarakat kita itu SDM-nya kurang, ininya kurang, apa segala macam kurang, tidak ada lah. Diberikan kesempatan menurut kita gitu. Betul, ya. Terkait estafet pembangunan nih Pak, tentang infrastruktur kota. Ketika ada sejumlah mega proyek fisik seperti pembangunan sport center, terus jalan lingkar utara waktu itu ya Pak ya, belum tuntas juga ya. Betul. Sekarang muncul lagi nih katanya mau bangun RSUD 6 lantai. Ini gimana nih Pak? Terus ada lagi pembangunan ruang terbuka hijau di 43 kelurahan dan 8 fasilitas yacht center. Apa DPRD ini khususnya di Komisi 4 ya Pak ya? Apa yang disarankan terhadap eksekutif? Terus urgensinya apa sih Pak untuk membangun mega proyek kayak gitu? Karena kita juga tahu nih PAD Kota Cilegon ini cuma meningkat 1%. Jadi memang kadang-kadang kita juga ngelihatnya lucu gitu ya. Kalau terkait RTH sih oke lah kita sepakat. Karena memang kita juga kalau dengan adanya RTH mungkin UMKM di masyarakat sekitar juga akan terbantu. Salah satu contoh saat ini juga sedang dibangun di Kecamatan Ciuber itu di Kelurahan Kalitimbang di belakang SMK. Kita punya tanah bengkok 2, sekian hektar tanah milik pemerintah. Itu dibangun RTH. Saat ini di fasilitas itu sebelumnya digunakan oleh masyarakat untuk parkiran anak-anak sekolah. Itu juga kan income lebih untuk masyarakat. Memang dikelola oleh RT RW, oleh masyarakat di situ dikelola dengan baik, alhamdulillah, gitu kan. Nah, terkait masalah 6 lantai menurut kita fokuskan saja infrastruktur di RSUD. Mungkin misalnya untuk cuci darah kah atau jantung segala macam itu sudah cukup belum? Barang-barangnya seperti apa? Karena masukan-masukan dari RSUD juga bahwa sebetulnya kita masih banyak kekurangan alat. Daripada kita bangun besar-besar, ternyata alatnya juga masih sama aja kurang. Sedangkan saat ini pembangunan rumah sakit di Kota Cilegon ini sangat lumayan tinggi swastanya, ya kan? Nah, makanya maksud kita juga jangan sampai nanti RSUD malah mati. Ya kan, tergerus oleh fasilitas-fasilitas yang dipunya oleh rumah sakit swasta. Ya kan? Nah, makanya maksud kita konsen saja dulu, ya kan? Bagaimana caranya infrastruktur di RSUD itu diperbaiki dulu. Fasilitas-fasilitasnya segala macam. Minimal setara dengan rumah sakit swasta ya Pak ya? Betul. Jangan sampai nanti malahan kita kamarnya nggak bagus atau apa segala macam. Karena saya juga sering sidak pada saat dulu saya periode awal di 2014 itu dengan kawan-kawan Komisi 2 ke rumah sakit. Begitu ada kunjungan dari kita AC-nya dihidupin. Begitu nggak ada kunjungan dari kita AC-nya nggak dihidupin. Nah, maksud kita juga jangan sampai terjadi seperti itu. Karena hak masyarakat gitu loh. Betul. Itu harus diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat jangan sampai ada dewan, ada wali kota datang hidupin AC-nya segala macam. Nah, maksud kita juga jangan seperti itu. Nah, makanya terkait masalah support center segala macam JLU. Salah satu contoh JLS. JLS dulu juga banyak yang menolak masyarakat ABCD segala macam. Tapi dengan adanya JLS sekarang itu sangat mengurai kemacetan di wilayah Kota Cilegon. Coba kalau hanya ada jalan protokol, sudah nggak bisa bergerak kita ini. Tapi karena di situ juga suka banjir Pak. Gimana itu? Makanya kan kalau misalnya berbicara banjir, tinggal penanganannya saja seperti apa. Karena kita juga waktu itu dengan kawan-kawan Komisi 2 sudah merumuskan tentang penanganan banjir di wilayah Kota Cilegon. Nah, makanya maksud kita dari dinas-dinas terkait juga harus cepat gitu loh. Nggak harus sebetulnya penanganan banjir itu dulu waktu saya, karena kebetulan dari 2014 mengikuti Jalan Lingkar Selatan itu juga kan dibantu oleh industri-industri yang memang memanfaatkan
jalan itu. Termasuk penanganan banjir juga diajak saja komunikasi perusahaan terkait bagaimana nih solusinya. Karena APBD kita tidak kuat untuk menangani ini segala macam, dijalin kerjasama, begitu kan? Agar apa? Selesai penanganan banjir. Yang penting serius saja menurut kita. Kalau nggak serius percuma sebetulnya. Ya tadi kata Mbak tadi kan, bahwa nanti cuman bisa bikin-bikin tapi ngerawatnya nggak bisa, ya kan? Nah, maksud kita juga walaupun saat ini saya di pemerintahan, kita terlalu konsen lah bagaimana caranya pengawasan kita terhadap OPD-OPD itu bisa maksimal. Karena di 2019 kita mengawal dari kelurahan, kecamatan, OPD-OPD terkait agar bisa memasukkan kegiatan mereka kepada sistem, ya kan? Kita kawal karena kemarin di 2020 banyak direfocusing, kita tidak kurang maksimal pengawasannya. Di 2021 juga masih ada beberapa OPD yang direfocusing. Nah, sekarang di 2022 kita akan konsen lagi bahwa bagaimana caranya OPD harus cepat, gitu loh, terkait masalah kepentingan masyarakat dalam hal ini. Karena banyak juga yang OPD yang tadi itu yang lalai, lambat segala macam kerjanya, harus cepat lah masukin program, tinggal jalanin doang kok. Ini sebenarnya apa sih yang menghambat mereka lambat ini, Pak? Apa anggarannya kurang atau gimana nih? Saya juga kurang paham kalau misalnya itu ya, karena posisi begini, kita sudah memberikan informasi di saat reses, masukan dari masyarakat kita sampaikan kepada OPD terkait. Salah satunya itu kan membantu. Sebetulnya kalau menurut kita OPD nih, program wali kota apa sih kira-kira, ya kan, masukan dari masyarakat, ABCD segala macam. Ditampung oleh OPD nih. Hasil reses 40 anggota dewan, apa saja nih masukan dari masyarakat. Karena ini kan langsung dari masyarakat. Disampaikan oleh masyarakat. Didengar langsung, harusnya dicatat. Begitu kan, ada yang kurang-kurang nanti ditambahin dari OPD. Sebetulnya itu untuk mempermudah OPD sebetulnya. Gitu. Tapi kadang-kadang karena memang OPD nggak punya konstituen sebetulnya, beda dengan anggota dewan. Anggota dewan ini kan punya konstituen. Itu tuh. Oke, Pak, tadi saya penasaran nih, dari sekian mega proyek yang ada di Kota Cilegon, yang direncanakan oleh Kota Cilegon ini, apa sih urgensi yang harus dibangun gitu? Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Dijawab setelah yang satu ini. Tetap di channel Banten News. Oke, Sobat Banten News, masih kembali dengan saya lagi, dengan India dan Pak Erik Erlangga selaku Ketua Komisi 4 DPRD dari Kota Cilegon dari fraksi Partai Golkar ya, Pak ya? Selalu di Golkar. Golkar selalu Golkar. Kuning. Yang kuning itu matang biasanya. Iya. Jadi mantap kalau yang kuning itu. Pak, tadi kita lanjutkan obrolan ini. Urgensi pembangunan yang menurut Bapak dari sekian banyak mega proyek yang di Kota Cilegon itu apa sih yang benar-benar harus dibangun nih kayaknya gitu. Ya, kalau menurut kita sebetulnya JLU itu harus cepat. Karena agar bisa mengurai. JLU itu kan rencana dibangun itu untuk fasilitas usaha padat karya. Nah, itu juga kan kita butuh tuh. Kalau padat karya ada di Kota Cilegon, anggaplah ada 2 perusahaan padat karya besar masuk seperti Nikomas, habis pengangguran di Kota Cilegon. Ya kan? Nah, makanya harusnya cepat pemerintah itu. Jangan sampai begini maksud kita. Tidak mungkin lah kepala daerah yang lama itu semuanya jelek, tidak mungkin. Pasti ada yang baik. Ya kan? Diteruskan maksud kita yang baik-baik gitu loh. Jangan sampai ini malahan yang baik dihambat-hambat atau bahkan tidak dijalankan. Repot urusan kalau begitu. Saat ini emang yang menjadi hambatan untuk membangun JLU apa tuh, Pak? Alasan pematangan lahan, anggaran segala macam, sedangkan itu kan sudah bertahun-tahun. Tinggal diteruskan saja, tinggal dikelola dengan baik, dicari misalnya infrastrukturnya segala macam. Kita kemarin juga di rapat anggaran kita sampaikan bahwa harus segera ada pembangunan jalannya, pengaspalan gitu kan di depannya segala macam agar bisa betul-betul nih JLU ini akan direalisasi. Karena saat ini hanya pematangan nggak beres-beres, lama lah menurut kita. Makanya kalau maksud kita, kalau memang kepala dinas itu tidak mampu, siapapun OPD tidak mampu, ganti. Ya kan? Jangan sampai nanti lambat kata kita kan. Iya. Kasihan lah. Tapi Pak, di masa jabatan yang singkat ini ya, cuma 3,5 tahun kan kalau tidak salah ya. Betul. Nah, kalau dari Komisi 4 itu optimis nggak eksekutif bisa menyelesaikan mega proyek ini, misalnya JLU tadi gitu kan? Optimis nggak, Pak? Harusnya sih bisa selesai, tapi dengan keadaan seperti ini kayaknya kurang kayaknya lemes gitu tuh ngelihatnya. Sebetulnya kita sangat membutuhkan JLU itu agar bisa mengurai di JLS saat ini digunakan oleh kendaraan-kendaraan dari industri, ya kan? Dimanfaatkan sangat luar biasa, masyarakatnya juga sangat luar biasa, bahkan harga tanah di situ sudah tinggi, ya kan? JLU dibangun untuk mengurai daerah untuk penyeberangan ke Merak misalnya, kan?
itu juga bisa dimanfaatkan. Nanti pasti tumbuh-tumbuh lagi tuh pembangunan ekonomi yang ada di wilayah situ. Sebetulnya harusnya satu saja dulu, JLU diteruskan. Misalnya walaupun memang punya wali kota punya program yang lain, monggo sama-sama dijalankan, tapi kita juga harus lihat bahwa mana kira-kira memang yang bisa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus didahulukan. Kalau buat bangun JLU itu butuh anggaran berapa tuh Pak kira-kira? Ya cukup lumayan tinggi lah. Karena memang pematangan lahan aja kemarin udah berapa ratus miliar gitu kan. Sekarang pematangan lahannya udah sekitar berapa persen? Sudah hampir akhir sih sebetulnya ya. Tinggal ada beberapa titik-titik saja yang belum. Ya maksud kita itu tinggal diselesaikan, tinggal tinggal dibereskan semua terkait masalah lahannya, ada beberapa titik itu agar bisa segera dibangun. Iya, gitu. Kalau dari pihak eksekutif sendiri nih, menurut eksekutif itu pembangunan yang saat ini menjadi prioritas apa sih Pak? Kan masih berhubungan dengan Komisi 4 ya, tentang pembangunan ya. Kalau dari menurut eksekutifnya sendiri itu seperti apa? Yang mana? Yang menjadi prioritas saat ini. Karena kan JLU itu tadi kayaknya masih jadi polemik juga kan. Nah emang saat ini Cilegon mau bangun apa lagi sih Pak yang fokusnya? Kalau kita lihat dari program-program pemerintah saat ini kan yang kita lihat tuh bahwa beasiswa, terus pinjaman, apalagi tuh itu. Ada banyak lah program-programnya pemerintah. Cuman memang maksud kita gini loh, terkait beasiswa kita pun anggota dewan tidak tahu. Gitu loh, tidak diajak ngobrol. Nah maksud kita harusnya kita diberikan informasi. Dan saya juga suka ngobrol dengan beberapa kawan-kawan mahasiswa. Kemarin kalau nggak salah di Al-Hariyah, kalau nggak salah acara itu kan sosialisasi. Mahasiswa pun banyak yang nggak tahu tentang itu beasiswa. Gitu loh. Nah maksudnya kita juga sama terkait masalah beasiswa. Ini akan diberikan per tahun kah? Apa sekali kah? Atau seperti apa? Gitu kan? Nah agar kalau misalnya beasiswa namanya beasiswa selama dia lulus itu kan harus diberikan, ya kan anggarannya untuk biaya segala macam. Gitu kan, biasa dari pemerintah seperti itu. Dan juga posisinya begini, bahwa kalau misalnya kita diberikan beasiswa, Kota Cilegon ini membutuhkan apa? Iya kan? Yang memberikan income untuk Kota Cilegon. Misalnya kita butuh kesehatan, otomatis kan kita harus membiayai orang-orang yang untuk sekolah di kesehatan. Kita membutuhkan insinyur misalnya, kita harus banyak orang Cilegon untuk sekolah di jurusan itu. Iya, gitu. Nantinya bakal ditempatkan di Kota Cilegon. Iya, misalnya 20 tahun kah, 25 tahun mengabdi di Kota Cilegon, setelah itu misalnya terserah Anda mau kemana, terserah begitu kan. Itu juga harus jelas. Iya. Jangan sampai 25.000 apa kan kita juga nggak tahu. Gitu. Berarti saat ini aja buat keterbukaan informasi masih kurang ya Kota Cilegon? Masih kurang. Iya, ini mah masih bermitra dengan Komisi 4 ya Pak? Betul. Diskominfo ini ya? Betul. Nah itu juga selalu kita ingatkan Pak Kadis, kemarin juga waktu ada hearing dengan mahasiswa, dia minta transparansi publik segala macam. Nah maksud kita juga kan begitu. Pemerintah membuat website, saat ini udah ada websitenya. Informasi itu harus diberikan segala sesuatu terkait masalah pembangunan Kota Cilegon. Tadi juga yang saya bilang bahwa kita itu buatlah sentra tempat nongkrong anak-anak muda agar informasi pembangunan Kota Cilegon juga disampaikan di situ. Ya kan? Jangan hanya sekedar di website, karena kita juga tahu masyarakat kita walaupun memang banyak main di media sosial, banyaknya di Facebook. Nah harusnya pemerintah Kota Cilegon juga hadir di situ, di segala lini harus hadir, karena saat ini kayak YouTube juga sangat luar biasa, ya kan, banyak orang-orang baru yang main YouTube. Nah itu juga sama, kita harus rangkul bagaimana caranya juga informasi itu bisa masuk dari segala macam media, dari media cetak, media televisi, segala macam kita harus hadir. Nah termasuk ya itu tadi, kegiatan masyarakat lagi nongkrong sambil ngopi, sambil makan nasi bakar atau pisang bakar segala macam, ada informasi tentang pembangunan Kota Cilegon, APBD kita berapa, untuk digunakan apa saja, masyarakat kan harus tahu. Itu diberikan informasi itu. Sudah berkali-kali kita berikan informasi, memang ya kadang-kadang kita juga tidak tahu lambatnya di mana begitu kan. Iya, soalnya tadi juga Bapak ngomong kan kayak beasiswa aja banyak yang nggak tahu. Ini kan kayak gimana sih punya program tapi kok malah yang disasar ini nggak tahu gitu. Betul, penyampaian kurang maksimal menurut kita gitu tuh. Harus sebenarnya harus diketahui oleh masyarakat agar masyarakat kita juga jangan sampai nanti bener nggak sih. Sedangkan berbicara pinjaman modal itu kan di awal itu bukan pinjaman modal sebetulnya kalau misalnya berbicara KCS, ya kan? Iya. Diberikan cuma-cuma, tapi saat ini ternyata pinjaman modal 0%, walaupun 0% begitu kan. Tapi kan yang berbicara namanya pinjaman modal harus dipulangin. Iya, betul. Ya kan? Nggak bisa, kebawa mati nanti urusannya. Iya, utang kan dibawa sampai mati ya, Pak? Betul. Nah, untuk pinjam modal ini gimana sih sebenarnya, emang itu kenapa pemerintah sampai ada terrealisasi program pinjam modal gitu?
Itu harusnya memang langsung ditanyakan sama wali kotanya, karena kebetulan kita ini kan Komisi 4 tidak bermitra dengan Kadinsos dan juga dinas-dinas terkait gitu. Kalau untuk pinjaman modal ini juga berlaku buat UMKM nggak itu Pak? Ya memang untuk UMKM ya? Cuman kan sekarang yang kemarin dengar 1 juta katanya kan. Lah 1 juta beli gerobak aja nggak cukup, Bu. Betul. Iya kan? Lah dagang apa? Dagang gerobak doang. Iya kan? Kita juga harus jelas lah. Berapa kira-kira misalnya modal buat gorengan, ya kan? Walaupun memang bisa di rumah-rumah, tapi kan kita juga harus lihat namanya usaha baru kan, mereka juga pasti mungkin namanya usaha pasti ada beli panci, beli apa, kebutuhan-kebutuhan lah intinya kan. Nah, kira-kira berapa sih hitungannya gitu kan? Jangan sampai nanti pemerintah bilangnya pembantuan untuk UMKM, pembantuan 1 juta doang, habis doang itu buat beli handphone baru atau buat beli apa kan? Pak, ini kita udah di sesi terakhir nih ya Pak. Saya mau nanya harapan Bapak untuk pemerintah Kota Cilegon saat ini apa sih Pak? Kan Bapak juga menduduki sebagai Ketua Komisi 4 nih ya. Pastinya juga punya harapan dong terhadap pemerintah sekarang ini untuk membangun Kota Cilegon yang tadi seperti jargonnya apa tadi Pak? Bermartabat, baru modern ya. Nah, itu harapannya buat Bapak, buat mereka seperti apa dari Bapak? Iya, maksud kita juga begini. Cilegon barunya harus jelas, ya kan? Karena namanya berbicara baju baru, berarti kan yang lama nggak dipakai begitu kan? Tapi juga harus jelas juga baju baru kalau misalnya yang lamanya lebih bagus atau misalnya bagus, ya kenapa enggak? Begitu kan misalnya dimodifikasi aja sedikit-sedikit. Nah, maksud kita juga begini. Terkait baru, modern, bermartabat harus jelas. Semuanya, segala sesuatunya harus jelas. Jangan sampai yang kita tahu bahwa saya banyak masukan-masukan dari masyarakat. Barunya saat ini nggak jelas barunya kemana. Sekarang program pemerintah 100 hari tidak tahu kemana arahnya. 100 harinya wali kota kita dengar ini data. Ada aksi dari mahasiswa terkait kursi roda dan yang lainnya. Nah makanya ini kan juga harus benar-benar barunya baru seperti apa, modernnya modern seperti apa, bermartabatnya seperti apa. Dengan adanya kemarin juga dari mahasiswa dari masyarakat terkait masalah tempat hiburan juga kan. Nah kalau misalnya berbicara martabatnya seperti apa juga gitu loh Kota Cilegon. Harus lebih konsen lah wali kota saat ini, pemimpin kita harus lebih konsen. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang beliau itu pimpinan kita dalam hal ini. Tapi juga kita selaku anggota dewan jangan dilihat karena memang kita partai Golkar atau partai apapun, bukan kita mengkoreksi. Tapi kalau untuk menjadi lebih baik kan kenapa tidak? Kita harus link sharing, harus kita sama-sama sering mendengar. Karena kita juga dari anggota DPRD banyak yang memang kurang diakomodir terkait masalah masukan-masukan kita. Koreksi-koreksi kepada pemerintah. Nah makanya maksud kita agar wali kota ini bisa ke depan bisa lebih baik lagi lah. Pasti kita akan selalu kontrol, kita akan selalu monitor wali kota ini terkait pembangunan ke depan. Karena kemarin juga kita sampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk punya program pelebaran jalan di wilayah Kota Cilegon, ya kan? Agar masyarakat kita ini kalau infrastrukturnya lebar-lebar itu semakin baik. Seperti di Kabupaten Serang itu kan jalannya banyak lebar-lebar tuh, masuk ke dalam udah lebar-lebar. Karena jangan sampai nanti menjadi titik kredit juga di tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah saat ini juga beberapa titik jembatan akan dibangun oleh pemerintah Kota Cilegon. Nah intinya begitu. Pemerintah Kota Cilegon harus konsen untuk kemajuan Kota Cilegon, jangan sampai hanya sekedar pencitraan. Lah ya kalau misalnya berbicara dagang bubur dong, atau kita juga bisa aja dagang bubur. Cuman kan saat ini kan bukan hanya seperti itu pencitraan gitu loh. Pencitraan boleh, baik menurut kita, karena memang masyarakat yang tidak paham, tidak mengetahui, boleh gitu kan. Oh iya, Pak Walinya luar biasa, suaranya bagus, kalau saya juga nggak kalah gitu kan. Nah maksud kita juga yaitu harus bisa fokus lah, pencitraan boleh, tapi kinerjanya juga harus ditunjukkan gitu loh. Jangan hanya sekedar pencitraan. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, Cilegon yang sekarang dengan yang dulu itu ada peningkatan atau malah yang sekarang menurun deh? Kalau itu memang kalau misalnya saya memberi tanggapan nanti terkesan wah membangga-banggakan yang dulu begitu kan, tidak bisa move on segala macam. Masyarakat yang menilai sendirilah seperti apa pembangunan Kota Cilegon, baik yang dulu baik yang sekarang seperti apa. Karena masyarakat bisa melihat saat ini, karena masyarakat kita ini sudah sangat luar biasa. Bukan masyarakat yang tidak mengerti, masyarakat itu sangat mengerti. Apalagi banyak yang media sosial. Betul. Gitu. Oke, Pak Erik, kita tadi udah ngobrol panjang banget ya tentang pembangunan di Kota Cilegon. Ada infrastruktur, sempat menyinggung UMKM juga ya Pak ya. Terus masih kurangnya juga nih keterbukaan informasi di Kota Cilegon ya Pak ya. Oke Sobat Banten News, semoga tadi obrolan saya dengan Pak Erik ini bisa menambah pengetahuan Sobat Banten News juga. Sampai ketemu di podcast Banten News selanjutnya.
Jangan lupa di like and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.